bisnis otomotif di roda 4 itu cukup penurunan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Demikian pula dengan yang roda 2-nya. Karena kondisinya kita tahu ekonomi juga tidak cuma negeri kita ya. Iya, betul, global. Semuanya global. Ya, Jadi bahkan rame-rame. negara-negara yang maju itu di Eropa seperti Jerman, Inggris juga mengalami hal yang sama. Ya. Ekonominya sedang struggle. Nah, Pak, bukan cuma bicara bisnis nih, Pak. Kita kan biasanya kalau ngomongin syariah juga ada aspek sosial yang harus kita perhatikan buat masyarakat. Kalau di Adira Finance Syariah sendiri tuh ada kayak program atau mungkin ada promo misalnya ya, entah selama bulan Ramadan ini atau mungkin di 2025 ini gitu ya, yang berkaitan dengan sosial ke masyarakat gitu. Dan biasanya tuh apa sih yang CSR-nya lah ya, ibaratnya CSR-nya dari Adira sendiri untuk masyarakat banyak. Jadi gini Mbak, di samping kegiatan bisnis yang kita jalankan, unit usaha syariah Adira Finance saat ini juga menjalankan fungsi-fungsi sosial. Nah, di dalam menjalankan fungsi sosial ini, kami mencoba untuk menebarkan manfaat gitu ya, dari kehadiran kantor cabang unit syariah kami. Jadi biasanya kami kepada KCOS ini kita berikan program, ayo cari di lingkunganmu yang membutuhkan bantuan untuk bisa kita bantu. Nah, syaratnya dua saja. Satu, memang mereka sangat membutuhkan. Yang kedua, ada di sekitar KCOS. Kenapa demikian? Agar kehadiran kalian itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Nah, terkait bidang-bidang yang kita datengin untuk bantuan sosial ini, kita memang bagi menjadi 5 gitu ya Mbak. Yang pertama terkait tentu literasi. Ya karena saat ini memang problem kita Pak Yai. Betul. Kayak darurat literasi gitu ya Pak ya. Kalau kita ngelihat hasil surveinya OJK ya, memang meningkat setiap tahun, tapi kecepatan peningkatannya itu kalau masih dibandingkan dengan kita punya potensi syariahnya itu tidak sebanding. Masih berapa? 10% atau berapa? Ya, jadi tingkat literasinya 36 untuk kawan syariah, tingkat inklusinya itu baru 12. Jadi gap ini terlalu jauh. Kalau bank kan sudah mulai dekat tuh, 67 sama 50 berapa gitu. Nah, kalau yang pembiayaan ini jauh antara literasi dan inklusi. Nah, ini PR kami sebagai pelaku industri. Oleh karenanya di dalam kita menyalurkan dana sosial itu juga kita sentuh bagian ini, karena ini PR kita bersama, bukan hanya regulator ya OJK, tapi juga kami pelaku industri itu punya kewajiban juga. Nah, oleh karenanya kami mencoba ke situ. Yang pertama terkait literasi keuangan syariah. Kemudian yang kedua, kita juga concern kepada pemberdayaan ekonomi. Nah, jadi kita kepingin bahwa kehadiran kantor cabang kita di tempat yang sudah kita buka itu dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak di sekitar sana yang ekonominya memang perlu kita bantu. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya pemerintah juga punya program yang sama, tapi tidak mungkin kalau itu semuanya dipasarkan kepada pemerintah. Nah, kita sebagai pelaku di industri juga punya concern agar masyarakat di sekitar itu berdaya gitu ya. Nah, gimana caranya kita salurkan ke sana. Yang ketiga, kita juga concern kepada kesehatan, Mbak. Jadi beberapa aktivitas kita juga menyentuh itu, terutama di kita punya program rumah sakit apung ya. Kita bekerja sama dengan yayasan Dokter Peduli. Itu kita menyentuh wilayah T3. Terluar, terdepan, tertinggal. Jadi kita sudah ke Karimun Jawa, kita juga ke daerah Sulawesi Tenggara dan seterusnya. Kita beberapa udah jalan. Nah, kita perlu itu. Nah, salah satu pengalaman memang negeri kita yang begitu gede ini, sekali lagi tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Kita sebagai pelaku industri harus concern juga. Mereka butuh bantuan kesehatan, ya, belum lagi nanti isu stunting dan seterusnya. Kita concern ke sana. Yang keempat, kita mencoba untuk bantuan sosial. Ya, jadi misalnya ada korban bencana dan lain-lain, itu kita masuk ke sana juga. Yang terakhir infrastruktur. Infrastruktur ya, wilayah-wilayah yang
misalnya di sekitar kantor kita itu ada yang ternyata belum terjangkau karena tidak punya fasilitas jembatan misalnya gitu. Jadi fasum kita atau fasos kita kerjasama dengan setempat aparat setempat untuk bagaimana ini bisa kita bantu. Jadi banyak banget ya. Ya kita mencoba untuk aspeknya tuh bidangnya kita mencoba ke situ. Saling menopang ya. Ya. Ada plan tahun ini untuk ekspansi 2025? Ini kalau ngomong bisnis gimana nih? Jadi gini sehingga kondisinya. Efek sosialnya bisa lebih. Ya kita mau cerita dulu nih Kak. Kebetulan Adira Finance itu yang syariah itu kan pembiayaan dengan kolateralnya itu otomotif ya. Jadi kita augmented product, di mana produk utama itu sebetulnya otomotif, kita supporting di situ. Nah jadi seperti kita itu BPKB atau apa gitu Pak? Atau ya sebagai kolateral, sebagai ya? jaminannya gitu kan. Jadi BPKB-nya titipkan ke kami. Nah cuman saat ini isunya itu adalah di industri otomotif sendiri itu lagi struggle. Ya, jadi kita tahu bahwa di 2024 lalu kondisi bisnis otomotif di roda 4 itu cukup penurunan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Demikian pula dengan yang roda 2-nya. Nah, itu kita perkirakan akan tercarry over sampai dengan tahun 2025 ini. Mudah-mudahan nanti di semester 2 ada perkembangan yang menggembirakan, tapi sampai dengan semester 1 prediksi kita ini masih struggle. Tapi kami tetap mencoba untuk gimana bisa tumbuh. Nah, kami memang punya rencana untuk tahun ini kemungkinan bisa tumbuh 10 paling tidak 10% lah. Bisnisnya bisa growth. Mudah-mudahan dengan ya Pak kondisi, ya. amin. Kita minta doa semuanya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini juga diberi jalan. Amin. Karena kondisinya kita tahu ekonomi juga tidak cuma negeri kita ya. Iya, betul, global. Semuanya global. Ya, bahkan negara-negara yang maju itu di Eropa seperti Jerman, Inggris juga mengalami hal yang sama. Ya. Ekonominya sedang struggle. Bahkan saudara kita yang sama-sama Asia ya, Jepang, Korea juga menghadapi hal yang sama. Betul. Jadi ini tidak mudah ya, makanya kita tadi lewat kegiatan sosial itu sebetulnya solidaritas tadi ya. Kita coba saling bantu. Kita optimis karena secara domestik itu sebetulnya ukuran ekonomi kita itu harusnya gede ya, karena penduduk Indonesia itu 220 juta itu bukan angka kecil, itu nomor 5 terbesar di dunia. Nah itu sebetulnya bisa menopang kondisi yang seperti ini nih. Amin ya. Nah tapi ini butuh solidaritas. Kalau pasar Adira ini kan bebas, artinya mau muslim mau nggak muslim bisa ya? Bisa. Karena di transaksi ini kan muamalah sifatnya. Muamalah ya. Jadi sama siapa aja boleh betul. ya. Sangat inklusif sekali. Jadi kami masuk ke pasar itu dalam rangka menawarkan alternatif pembiayaan. Ya, selama ini orang kenal secara konven tadi yang Pak Yai sampaikan, nggak sadar di Ramadan masih pakai konven. Nah kita punya nih alternatif saat ini. Ya kita lebih transparan, lebih adil dan lebih maslahah lah kalau secara. Biasanya kalau mau Lebaran kan banyak yang beli motor, mobil gitu Pak. Ini terasa nggak biasanya begitu? Ya tadi Pak Yai, karena kondisinya itu memang saat ini sedang struggle ekonomi ya, sehingga tidak semeriah sebelumnya tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, tapi harapan mudah-mudahan ada tetap memes dan para yai di mes di MUI, insya Allah barokahnya tinggi nanti insya Allah. Nah, gitu Mbak Ki. Menarik banget ya Pak ya. Nah ini ke Pak Yai nih Pak, kan kita tuh di Indonesia ya kalau bulan Ramadan ya gegap gempita ibadahnya gitu ya. Tapi begitu masuk ke Lebaran, abis itu kan langsung kendor gitu ya. Kayaknya mungkin setannya udah pada dilepas lagi gitu ya Pak. Nah gimana sih Pak Yai caranya biar kita tuh bisa konsisten gitu ya, baik dari sisi ibadah dalam bermuamalah untuk tetap sesuai dengan syariah. Iya. Prinsipnya kita harus memahami bahwa ibadah itu kebutuhan kita, bukan kepentingan Tuhan gitu loh. Ya karena yang sering kali terjadi, orang merasa ibadah itu bukan kepentingan dia gitu kan. Padahal Allah kan sudah nyatakan ya bahwa kalaupun semua manusia itu iman, ibadah kepada Allah, kemuliaan Allah itu nggak nambah. Kalau semua ingkar pun kemuliaan Allah tidak kurang gitu kan. Karena kemuliaan Allah itu kan berdiri sendiri, ya qiyamuhu bi nafsihi gitu ya. Tapi manusia seringkali diperintah sholat, diperintah puasa tuh merasa bukan kepentingan dia. Ya, padahal ibadah ini kan
bentuk ketundukan seorang manusia ya kepada Tuhannya yang menciptakan gitu kan, yang menciptakan loh. Kadang-kadang sama yang ngangkat aja kita tunduk Pak, ya nggak Pak? Dikasih SK entah menteri entah apa kita sudah tunduk kan, tapi terhadap yang menciptakan kok kita nggak tunduk, itu gimana gitu kan? Satu itu. Kedua, ibadah ini kan membentuk karakter kita ya, kebaikan lah ya. Puasa jelas mengekang hawa nafsu kita, melatih kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Padahal kehancuran kehidupan seseorang itu kan diawali karena kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu itu kan. Kenapa hawa nafsu? Memang innan nafsa la ammarotun bisu, nafsu itu senantiasa mengajak manusia kepada keburukan gitu. Nah puasa ini mendidik supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Nah itu disitulah kemudian ketika orang nggak sadar tentang itu, maka ya tadi semangat euforia keduniaan saja. Datangnya sahur Ramadan dianggap seperti datangnya musim bola atau musim apa gitu ya, bahagia di awal ya, kalau timnya udah kalah udah nggak semangat lagi gitu kan. Nah ini kita harapkan tidak, justru Ramadan ini kan semakin terus mendekati akhir Ramadan kan semakin utama. Ya kan, apalagi nanti mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan yang pahalanya tingkatnya tinggi sekali. Kalau kita mau Lailatul Qadar, Masya Allah, pas lagi transaksi dengan Adira Syariah, kok Lailatul Qadar itu gimana kira-kira? Itu kan ibadah itu Pak. Ya artinya mungkin ya, ini saya yakin keberkahannya tinggi. Pas kita lagi ngurus-ngurus ternyata malamnya misalnya Lailatul Qadar misalnya, ini kan juga bagian karena niat transaksi kita niatnya ibadah, karena dilandaskan dengan syariah. Ya maka mudah-mudahan ini bagian dari yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga gitu kan. Begitu. Maka kalau kita sadar akan ibadah itu sebenarnya membentuk karakter kita, kebaikan kita, menenangkan jiwa kita yang butuh loh, bukan Allah yang butuh gitu kan. Nah satu itu. Kedua, kita gak sadar bahwa sesungguhnya iman kita terhadap hari akhirat itu kadang-kala keropos, bahkan berkurang. Ya kan? Allah tawarkan ampunan, Allah tawarkan pahala yang berlipat ganda gitu ya. Kok lemot ini responnya? Di awal doang masjidnya penuh semua, ya kan? DKM kedodoran nyiapin karpet. Tapi semakin bertambah hari jamaahnya mengalami kemajuan. Kemajuannya maju softnya. Ini kan aduh, kenapa? Karena tadi tidak iman 100% terhadap hari akhirat tadi. Ya kalau kita imannya 100% ya, meyakini itu tentu ini sebuah tawaran menarik. Wong diskon Adira aja kita cepet respon ya enggak? Ini diskon dari Allah gitu loh. Ya enggak? Bonus. Nah, ini yang kayak gini kadang-kadang kita enggak nyadar gitu ya. Ternyata kita belum mengutamakan ukhrawi kita. Kita masih mengutamakan yang duniawi tadi. Nah, ini persoalannya. Begitu Mbak Kiki. Jadi emang untuk istiqomah agak ini ya. Ya mudah-mudahan bisa mudah-mudahan. Kita minta pertolongan Allah ya. Insyaallah. Kan doanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah supaya syukur terus ya, zikir terus, meningkatkan amal ibadah terus. Memang minta tolong sama Allah. Selalu mendapat hidayah. Nah, itu. Amin. Nah, kalau dari Pak Yusran gimana Pak? Kira-kira nih tipsnya biar kita tetap nih ya, walaupun ada Ramadan gitu ya, bisa tetap konsisten dengan keuangan syariah. Ya, karena sebetulnya kalau terkait dengan keuangan syariah ini, tadi saya sampaikan bahwa ini sebuah alternatif gitu ya, alternatif pembiayaan. Jadi kalau selama ini calon pelanggan itu menggunakan pembiayaan konven, kami tawarkan nih, kami punya alternatif pembiayaan yang lebih adil, transparan dan maslahah, ya, yaitu dengan berdasarkan prinsip syariah. Nah di Ramadan ini sebetulnya latihan nih gitu ya. Kalau yang belum pernah kenal, nah bisa dijadikan ajang latihan nih. Nah kalau nanti sudah latihan, sudah merasakan manfaatnya, berkahnya ya menggunakan pembiayaan syariah, kita harapkan setelah Ramadan mereka sudah bisa mengambil hikmah gitu ya. Oh ternyata mungkin dengan alternatif syariah lebih menguntungkan, lebih tenang dan seterusnya. Nah, gitu Mbak Kiki. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya ada kebutuhan multi finance, datangnya ingetnya Adira. Insyaallah. Syariah ya. Biar lebih tenang, lebih berkah dan udah jelas nih ya sobat mes kalian ya. Udah jelas DSP-nya jelas dari hulu sampai hilir gitu. Prosesnya tuh jelas banget. Oke Pak Yusran nih terakhir nih Pak.
pesan-pesannya buat kita semua nih masyarakat Indonesia nih biar menjalankan Ramadan dengan nyaman, dengan tenang gitu ya, termasuk dalam sisi muamalah. Silakan Pak. Ya, jadi tipsnya teman-teman semua seperti tadi sampaikan oleh Pak Yai bahwa di Ramadan ini kan sebetulnya bulan yang dijadikan oleh Allah di dalam 12 bulan itu untuk ngelatih. Ya, 11 kita nggak ngapa-ngapain, di 12 ini semuanya dilipatkan tadi Pak Yai sampaikan. Ya, dosanya dihilangkan, dikurangin, didiskon gitu ya. Pahalanya ditambahin. Tadi bahkan yang sifatnya sunnah bisa jadi seperti pahala wajib. Luar biasa ini. Lipat, ya. Motivasinya untuk ngisi di 1 bulan ini itu. Nah, tujuannya apa? Agar kalau kita bersungguh-sungguh di latihan 1 bulan ini, nanti 11 bulan sisanya itu kita sudah terbiasa. Kita. Nah, oleh karenanya gunakan yang 30 hari ini untuk benar-benar latihan, yang menahan. Kemudian yang kedua, jangan hanya menahan dalam hal fisik, makan, minum, dan hubungan suami istri, tetapi isi juga untuk belajar gitu ya, menimpa ilmu, ya meningkatkan kualitas diri, ya karena di dalam tubuh itu selain fisik juga ada ruhani ya yang mesti dikasih makan gitu ya. Nah ini waktu yang tepat menurut kami untuk tadi teman-teman semua memanfaatkan. Nah harapannya dengan kita konsisten istiqomah di bulan Ramadan ini, bulan-bulan berikutnya udah terbiasa. Amin, jadi ya. Menjadi bukan beban lagi gitu. Bukan beban ya, tapi udah sebuah kenikmatan untuk menjalankan kebiasaan. Prinsip syariah ya. Kalau dari Pak Yai gimana Pak? Biar kita nih nyaman. Iya, saya kira kenyamanan itu kan manakala kita berada di jalan yang benar, itu nyaman sekali itu. Ya, karena kebenaran itu membawa ketenangan. Ya kan kalau kita pada jalur yang salah sudah pasti membuat kegelisahan, kurang nyaman dan lain sebagainya. Betul. Nah, persoalannya kadang-kadang ada yang berada di luar jalur yang tidak benar tapi tidak merasa apa-apa. Ini yang berarti peringatan dini dalam dirinya ini masih perlu dilatih lagi nih ya. Harus latihan supaya kita punya peringatan dini dalam diri kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang maksiat langsung ada alarmnya, ya langsung menyala, langsung bunyi atau langsung hati kita menegur diri kita sendiri, hai itu tidak boleh, itu masih loh, itu ada ribanya loh, kok Anda mau transaksi ribawi ya, kan tidak boleh gitu kan. Ini jadi inilah peringatan dini mesti dibangun, ya kesadaran syariah tadi, ya maka memang kita perlu membangun sebuah kebiasaan, yaitu apa yang kita sebut ya dengan hidup dengan lifestyle, itu lifestyle syariah gitu ya, dalam segala tindak tanduk kita gitu ya. Sungguh pun kita di sebuah negara yang seperti Indonesia ini NKRI, kita bisa hidup menerapkan syariah pada diri kita ya, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dan pemerintah juga memfasilitasi kita, mendukung gitu loh. Apa yang kita ragukan lagi gitu kan? Nggak usah kita merasa di Indonesia nggak bisa syariah. Kata siapa bisa semuanya, mau sholat 1000 rakaat nggak ada yang larang, mau puasa nggak ada yang larang, mau haji nggak ada yang larang, mau umrah nggak ada yang larang kan? Ya tinggal hal-hal yang sifatnya muamalah tadi ya, yang seringkali kita tidak menyadari itu. Jangan sampai kita merasa Indonesia nggak syar'i, padahal ya syariat bisa muamalah bisa kita lakukan. Nah makanya sebetulnya kalau tadi nyambung yang tadi ya Mbak Kiki ya, Ramadan ini selain untuk tadi puasa, kita harus belajar. Nah mumpung ini bulan latihan gitu. Nah cari tahu sebelumnya pembiayaan syariah itu seperti apa. Itu kita buka luas. Kita literasi kita jalankan seperti saat ini ya. Kita juga ada kegiatan roadshow multi finance syariah dalam rangka literasi. Ada roadshow-nya juga kita datangin ke wilayah-wilayah. Nah, teman-teman yang memang berminat bisa nanti Q&A lewat mes bisa, langsung ke kami bisa, ada kontaknya ya. Ada kontaknya juga ya Pak ya. Nah, ke cabang terdekat kami tanya-tanya bagaimana sih sebetulnya pembiayaan syariah dan seterusnya, itu kesempatannya di bulan ini. Sebelum benar-benar mau menggunakan produknya. Nah, latih aja dulu. Ngerti sampai ya. Pahami dulu, pengetahuannya dapat dulu gitu. Kalau nanti sudah yakin baru jalanin, nah itu akan insya Allah konsisten tuh.
selesai Lebaran juga dia akan terus. Betul, gitu. insya Allah. Jadi ini menarik banget ya Sobat Mes sekalian ya. Sayangnya waktunya udah selesai gitu ya. Tapi kata-kata nggak terasa. Tapi kata-kata yang sangat menarik teman-teman sekalian, kita menjadikan bulan ini sebagai bulan latihan ya Pak Yai dan Pak Yusron ya. Jadi kalau tak kenal kan nggak sayang nih. Jadi teman-teman sekalian jangan cuma kenal sama yang multi finance non syariah yang konvens ya, tapi yuk kenalan yuk sama multi finance syariah, sama Adira Finance Syariah gitu ya. Dan kalau memang ternyata cocok ya udah datengin langsung ya. Dan terbuka banget nih teman-teman dari multi finance syariah ya, apalagi punggawa-punggawanya nih udah insya Allah udah punya ilmu yang insya Allah mumpuni dan siap membantu. Siap membantu kita. Selalu. Jadi sangat menarik sekali Sobat Mes sekalian tentang materi tentang pembahasan kita hari ini menuai berkah di Multi Finance Syariah. Terima kasih banyak Pak Yai. Terima kasih banyak Sama-sama Pak Yusron. Terima kasih banyak nih ilmu saya. Amin. Saya juga banyak banget nih dapat ilmu dan jadi pengen googling nih gitu ya soal Multi Finance Syariah Adira Finance Syariah. Semoga apa yang telah dibagikan pada hari ini Sobat Mes semua bisa membuka jalan bagi kita untuk lebih membuka diri, membuka hati, dan akhirnya kita menjadikan syariah sebagai suatu jalan kehidupan kita. Terima kasih banyak kepada Adira Syariah yang sudah mendukung message podcast kali ini. Semoga ramalan ini membawa berkah buat kita semua. Jangan lupa untuk terus mendengarkan message podcast, karena di segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik-topik keuangan lain demi keberkahan hidup kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.